kasih di lingkungan Direktorat Subdit Pendidikan Madrasah Diniyah Takfiriyah, Bu Faiza, Pak Amron, Pimpinan, dan Pak Said, Bapak-bapak, Hadirin Karom, para asatidzah yang dimuliakan Allah, dan teman-teman dari tim fasilitator yang saya hormati. Alhamdulillah, dalam kesempatan ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus diberikan kesehatan sampai kita di penghujung acara workshop atau koordinasi direktori untuk madrasah diniyah takfiriyah Pamulan. Satu hal yang ingin terlebih dahulu saya sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu para pengelola madrasah diniyah takfiriyah yang tadi Pak Izan bilang Anda layak dapat bintang 25 pilihan yang sudah diseleksi oleh tim melalui proses-proses yang sampai saat ini adalah proses terakhir untuk seleksi dalam menyeleksi madrasah diniyah takfiriyah. Dan ucapan terima kasih juga kepada tim fasilitator yang bekerja keras tidak hanya pada saat ini tetapi jauh sebelum hari-hari ini mereka sudah bekerja penuh dedikasi dan kita ucapkan banyak terima kasih, dan teman-teman juga para panitia yang telah melayani demi kelancaran acara koordinasi ini selama 2 malam. Tentu saja kami dari Subdit Pendidikan Madrasah Diniyah Takfiriyah memberikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada bapak-bapak yang telah dan ibu-ibu yang telah menunjukkan dedikasinya, yang menunjukkan semangat juangnya untuk hadir di sini dan mengikuti apa yang diinstruksikan dan diminta oleh para fasilitator. Sejak awal fasilitator mohon maaf sudah meminta-minta, menyuruh-nyuruh sesuatu hal yang mungkin tidak pernah terbayangkan di rumah. Untuk datang ke sini suruh nulis. Orang biasanya ceramah, sekarang kok disuruh nulis gitu. Memang tradisi nulis itu sesuatu hal yang nggak pernah dilakukan kecuali satu, waktu kesengsem cinta doang nulis surat cinta. Pengalaman Bapak kayaknya nih. Orang kalau sudah kesengsem cinta yang tadinya nggak pernah bikin surat, mendadak menjadi sastrawan. Ungkapan-ungkapan indah meluncur dari otak langsung ditulis dalam sebuah surat. Nah, saya kira di sini juga Bapak dan Ibu datang di sini langsung dipaksa untuk menulis. Tapi seandainya Pak Fasilitator bisa mendatangkan psikologi kita seperti kita kesengsem dulu dalam dunia cinta, mungkin akan gampang itu nulis gitu ya. Menghadirkan psikologi kejiwaan mencintai diniyah saya gitu kan. Diniyah saya
untuk menjadi unggul itu seperti apa, mungkin akan lancar. Gitu. Tapi saya percaya dedikasi bapak-bapak dan ibu-ibu, meskipun tidak dihadirkan psikologi seperti itu, sudah menunjukkan prestasi. Memang kita perlu membiasakan, dan itu jarang yang kita lakukan itu. Biasanya kita perlu mentradisikan menulis apa yang kita pikirkan, tulis apa yang kita pikirkan, setelah itu kerjakan apa yang kita tulis, dan tulis apa yang sudah kita kerjakan. Itu yang seharusnya kita kerjakan. Tulis apa yang kita pikirkan, kerjakan apa yang kita tulis, dan tulis apa yang kita kerjakan. Jadi tahap pertama ini sudah. Jadi apa yang pikirkan bapak-bapak sudah tulis. Rencana sejumlah kegiatan yang akan dikerjakan di rumah terkait dengan pengembangan diri yang kita punya supaya unggul gitu. Nah, saya berharap tidak hanya sebatas tulisan saja nanti dibawa ke rumah itu, tetapi itu direalisasikan. Kerjakan apa yang kita tulis. Nanti kita harus membiasakan juga setelah dikerjakan, kemudian kita tulis apa yang sudah kita kerjakan. Dalam konteks kita harus melaporkan atau kita mendokumentasikan apa yang kita kerjakan. Seringkali ini menjadi sebuah pelajaran buat orang lain ketika orang lain ingin mengetahui apa yang sudah kita kerjakan, dan menjadi suri tauladan mereka, dan menjadi suri tauladan buat mereka yang sudah kita kerjakan, dan itu menjadi inspirasi buat mereka untuk melanjutkan apa yang kita kerjakan setelah kita suguhkan kepada mereka sebuah tulisan apa yang sudah kita kerjakan. Sekaligus juga biasanya kalau sudah kita tulis akan menjadi sebuah kenangan buat kita. Menjadi indah kalau kita membaca apa yang sudah kita kerjakan 10 tahun yang lalu. Itu indah sekali. Kita buka gitu kan, apa yang sudah kita kerjakan dulu. Sebab kalau tidak ditulis itu biasanya lupa. Nah, ketika lupa ya sudah gitu. Bukan berarti ditulis berarti tidak ikhlas gitu ya. Ditulis bukan berarti tidak ikhlas. Biasanya kan para ustadz, para kiai nggak perlu ditulis amal perbuatan kita. Cukup yang menulis itu malaikat sajalah. Padahal itu akan menjadi sebuah kenangan buat kita untuk kita bisa menjadi sebuah pelajaran apa yang sudah kita kerjakan. Jadi kami dari Subdit Pendidikan Niat Takmiliyah sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi yang sangat luar biasa, sehingga ada sebuah karya, ada sebuah hasil yang itu adalah karya bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah nanti kita dokumentasikan. Tadi sudah dipaparkan oleh Dim bahwa insya Allah tulisan bapak dan ibu, meskipun tulisannya pakai manuskrip, tulisan khatat, makhtutot gitu, makhtutot. Nanti tim itu mengkaji makhtutot, kajian analisis naskah, gitu. Menyalin kembali tidak apa-apa, dan itu merupakan sebuah karya nanti akan dibaca oleh orang lain. Sebab kami menginginkan setiap kali direktur
itu menerima tamu baik itu tamu nasional dalam maupun luar negeri, seringkali memberikan cenderamata. Nah, cenderamata yang paling berharga itu adalah cenderamata yang dalam bentuk buku yang menjelaskan dan menggambarkan potensi atau peta atau keunggulan yang ada di Direktorat Pendidikan Didik dan Pondok Pesantren. Tentu saja di situ ada TPI, ada Didian Takmiria, ada pesantren dan sebagainya. Nah, dengan adanya buku direktori itu akan melengkapi cenderamata itu, yang insya Allah akan dibaca tidak hanya oleh orang tamu dari dalam, tetapi bisa dari luar negeri. Nanti dalam suatu saat kami akan terjemahkan pula itu direktori dalam bentuk bahasa Inggris atau bahasa Arab, sehingga orang lain pun turut membacanya, bukan pakai bahasa Indonesia saja, tetapi pakai bahasa Arab. Sebab dengan menggunakan bahasa Arab, insya Allah itu dunia akan mengetahui dan melihat betapa Indonesia itu memiliki khazanah, memiliki sebuah kekuatan pendidikan yang dimiliki dan dikembangkan oleh orang Indonesia. Terus terang saja, tempo hari saya berkesempatan ke Maroko mengantarkan para santri untuk belajar di sana. Itu di Maroko memang ada keterikatan tersendiri, hubungan emosional dengan Indonesia. Mereka menyebutnya, orang Indonesia itu akhun syakik, saudara saudara kandung. Akhun syakik, saudara kandung yang berada di jauh, yang satu di Al-Maghribi, yang satu di Al-Masyriqi. Nah, gitu. Maroko itu kan Al-Maghrib. Kalau berada bahasa Maroko itu adalah Al-Maghribi, yaitu negeri yang paling barat, gitu, dengan Indonesia yang paling timur. Dan kemudian kita ke sana bertemu antara barat dan timur, dan mereka sangat menyambut baik kedatangan orang Indonesia. Sangat-sangat hangat sekali. Dan apalagi dalam setiap pertemuan itu kita menyebutkan bahwa kami membawa santri yang belajar di lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, yang di Indonesia ini lembaganya yang ada di Indonesia itu mengajarkan kitab-kitab ilmu ulumuddin, terutama bahasa Indonesia, yang justru ditulis oleh orang Al-Maghribi, oleh orang-orang Maroko. Saya menyebutnya kan kitab Al-Jumiyah, kemudian kitab apa lagi, itu adalah orang Al-Maghribi. Dan para santri datang ke sini ini ingin belajar kepada gurunya, penulis asli orang Maroko. Dan memang betul. Kemudian ada sebagian santri pengamal tarekat, namanya tarekat Tijani. Tarekat Tijani itu atau penemu atau penyusunnya, penggagasnya adalah At-Tijani yang asli orang Maroko. Dan di sana kebetulan saya membawa sejumlah naskah yang sudah dicetak ulang, karya para ulama orang Indonesia, seperti banyak sekali.
ada sekitar 27 karya tulis ulama Indonesia yang itu ditulis dalam bentuk bahasa Arab. Ketika saya serahkan sejumlah buku, ini adalah karya-karya orang Islam Indonesia. Setelah dibuka, bahasa Arab semua. Mereka bangga. Betul, ini orang Indonesia yang bikin. Mereka pakai bahasa Arab setiap hari. Enggak. Tapi bisa bahasa Arab. Iya. Saya bilang justru ini para santri kalau diadu dengan masyarakat di sini lebih paham ilmu nahwu grammar daripada orang Al-Maghribi. Saya bilang gitu. Karena santri-santri yang kita kirim adalah santri-santri salafi, pesantren salafi yang sudah hafal Alfiyah mereka. Datang ke sana ya jago dalam bidang ilmu nahwu. Nah, mereka bisa tanding dengan orang Al-Maghrib di sana. Nah, hal yang menarik buat saya adalah mereka tertarik dengan karya ini, dan ini menjadi sebuah pintu masuk untuk mempublikasikan bahwa Islam di Indonesia itu maju. Dan bahkan saya ingin mengatakan sebetulnya kalau ingin melihat Islam, kiblatnya tidak mesti harus ke Timur Tengah sekarang. Saya di Kementerian Agama, kita sudah ngobrol banyak dengan Pak Direktur, ingin mengangkat Islam Indonesia di tengah-tengah pentas dunia ini, di tengah-tengah umat Islam di dunia terbelalak dengan sebuah fenomena yang menampilkan Islam yang ada di Eropa dan di Amerika yang saat ini angka masuk Islamnya itu tinggi, itu memiliki pola pemahaman yang kurang pas. Coba Anda baca informasi-informasi tentang ISIS di Irak. Suplai jihadis yang datang ke sana lebih banyak dari mana sekarang? Justru sekarang banyak berdatangan dari orang-orang Eropa, mulai dari Inggris, Jerman, Belanda, Spanyol, Prancis, bahkan dari Australia. Itu banyak yang datang ke sana dan tidak kurang dari sampai ribuan. Yang menjadi tanda tanya, pola keberagamaan apa yang dipelihara oleh mereka sampai mereka bisa dengan sukarela masuk ke Irak menjadi jihadis. Dan ini kita akan menampilkan bahwa ini orang Barat, orang Amerika, orang Australia, kita pengen bicara kepada mereka, Anda baru masuk Islam, kalau pengen mendapatkan informasi belajar Islam, nih, datanglah ke Indonesia. Lihat, Indonesia memiliki penduduk Islam terbanyak di dunia secara populasi, dan Islam di sana memiliki pemahaman yang kompatibel dengan ide-ide modern. Kehidupan modern bisa jalan di sini, menerapkan sistem politik modern, demokrasi diterapkan antara Islam dengan sistem demokrasi di Indonesia berjalan lancar. Pergantian kepala negara dari mulai Soeharto kemudian sampai sekarang tidak ada gejolak yang membahayakan keutuhan negara. Semua lancar dan Islam berjalan beriringan dengan sistem pemerintahan modern. Coba kita bayangkan dan kita lihat
negara Timur Tengah yang sebagian semua yang mengatakan Islam, kemudian sekarang dilanda ada arus demokrasi. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bunuh-bunuhan, berantem terus. Negara Arab mana yang sekarang menerapkan demokrasi dan berdampingan dengan ajaran agama Islam? Hanya Indonesia. Mulai dari Afghanistan, Pakistan, Arab apalagi, Timur Aljazair, semuanya kerajaan. Ada sekarang Tunis mulai nampak kelihatan uji coba menerapkan sistem demokrasi. Kita lihat, tapi agak sedikit mulus ini dengan Tunis ini. Nah, kita ingin menampilkan Indonesia, Islam Indonesia itu boleh jadi Islam itu turun di Arab Saudi, tapi diamalkan di Indonesia. Orang Saudi sudah terlalu banyak informasi kebencian mereka. Apakah mereka Islam? Bukan, mereka Arab. Mereka adalah Arab. Arab tidak selamanya Islam. Dulu saya waktu ke Mesir jalan-jalan ke gereja Qibtiyah. Di situ saya melihat sumber air suci. Nah, di samping sumber air suci ada yang sedang ibadah. Dan ibadah di situ pakai bahasa Arab. Seperti khutbah di masjid pakai bahasa Arab. Itu agama Kristen. Dan perlu diketahui, orang Arab bukan berarti Islam. Semua Arab memang hampir semuanya Islam, tapi tidak semua Arab itu adalah Islam. Artinya Islam Indonesia yang sudah dirawat, dibina, dikembangkan sehingga memiliki pola pemahaman yang sedemikian rupa, itu adalah hasil karya dari lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, termasuk Diniyah Takmiliyah. Diniyah Takmiliyah sudah mengantarkan pemahaman agama di masyarakat yang lebih toleransi, lebih damai, lebih tasamu, dan lebih tawazun di masyarakat. Dan saya jamin itu, ini santri-santri atau siswa yang ada di SMA yang semangat keagamaannya tinggi gitu, mereka seringkali tidak mendapatkan pemahaman yang layak, yang akhirnya mereka terjerembab ke dalam kajian-kajian pemahaman yang puritan, yang sedikit lagi kalau sudah puritan fundamentalis. Terus kalau selangkah lagi dari puritan dan fundamentalis, itu seringkali gampang diajak menjadi teroris. Tetapi kalau lulusan Diniyah Takmiliyah yang sudah sabar, dia mempelajari ajaran agama Islam ditulis zaman, itu memiliki pemahaman yang sempurna dan mantap. Dan insya Allah tidak akan terseret kepada pemahaman agama yang puritan. Nah, ini semua adalah hasil karya para alim ulama, para kiai, dan termasuk bapak-bapak dan ibu-ibu melalui lembaga pendidikan Diniyah Takmiliyah. Dan itu kami tidak akan malu dan kita akan publikasikan kepada mereka bahwa Indonesia memiliki Diniyah Takmiliyah, termasuk ini Diniyah Takmiliyah yang unggulan sebanyak 25 diniyah lembaga Diniyah Takmiliyah. Nah, insya Allah mohon doanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu agar ini bisa tercapai. Dan kami berharap ini ada informasi dari DJA, memang ada sebetulnya harapannya kecil, tetapi dikasih solusi. Oh, jangan tutup sama sekali. Nih, kalau mau ada sebuah proses revisi. Tetapi biasanya revisi yang dibutuhkan dan disarankan oleh Kementerian Keuangan itu memerlukan waktu yang sangat panjang. Sementara sekarang ini sudah Desember. Tanggal berapa ini?
tanggal 3 atau 4. Padahal maksimal terakhir proses pencairan itu 15 Desember. Padahal proses revisi itu sangat panjang, belum ke DPR karena di sini perubahan akun dan sebagainya. Nah, itu dikasih, cuma sayangnya ngasih peluang prosedur yang bisa ditempuh rupanya di akhir tahun, yang itu sangat mepet. Meskipun mepet, ya kita menunggu keajaiban, mudah-mudahan doa Pak Kiai, bukan Pak Asatid gitu kan. Kalau pakai doa enggak, yang muncul adalah keajaiban lah gitu. Ya boleh jadi kan Allah yang mentakdirkan, mudah-mudahan. Mudah-mudahan kalau memang iya akan lancar. Niatan kami dari Subdit Pendidikan Diniyah Takmiliyah memberikan reward kepada bapak dan ibu itu bisa tahun ini. Tapi kalau tidak tahun ini, tolong diingatkan para kasih, kita prioritaskan untuk bisa diberikan di tahun 2015. Dan insya Allah untuk tahun 2014 ini kita akan SK-kan sebagai Diniyah Takmiliyah unggulan. Insya Allah nanti kita kasihkan ke setiap provinsi, dan provinsi kita minta supaya memberikan penghargaan ini pada hari amal bakti. Kita akan minta, mudah-mudahan tolong diingatkan saya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah mengikuti acara ini dengan penuh hikmah dan seksama sampai di ujung acara ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di sini, apa yang kita kerjakan, itu Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk merealisasikannya, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita, dan sekaligus juga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih, dan dalam kesempatan ini juga kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang seharusnya bapak-bapak diundang jauh dari provinsi yang jauh datang ke sini untuk menginap di hotel, seharusnya di hotel gitu, dan kebiasaan kita memang di hotel gitu, nyampe di sini di hotel juga sih di sini, cuma namanya saja Wisma. Fasilitasnya insya Allah lah tidak jauh beda lah dengan hotel. Oh, nggak jauh dari rumah, tapi kan di sini ada AC-nya. Masih baikkan di sini, Pak. Baik, marilah kita tutup acara koordinasi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Akhirul kalam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kasubdit yang telah memberikan sambutan, kemudian memberikan pencerahan, dan terakhir menutup acara ini dengan resmi. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan program-program yang sudah kita canangkan, sehingga diniyah kita nanti akan lebih unggulan lagi dari sekarang. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk lebih hikmatnya dan untuk supaya hajat kita terkabul untuk menjadi diniyah takmiliyah unggulan yang bisa melaksanakan program yang sudah disusun, mari kita tutup dengan baca doa yang akan dipimpin oleh Bapak. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Allahumma ihdina siratal mustaqim, Allahumma ihdina siratal mustaqim, Allahumma ihdina siratal mustaqim.
اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة والعافية. اللهم إنا نسألك من جهل البلاء ودرك الشقاوة. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا ورزقا حلالا. اللهم ارزقنا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اجعلنا من الجماعة المباركة شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. مولاي